out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Agung Eko Prasetyo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LP3 Universitas Negeri Medan. Pada pagi hari ini, alhamdulillah rabbil alamin, saya diberi kesempatan untuk melaksanakan proses PPL pada siklus kedua, pada pertemuan yang kedua, yang dimana saya akan melaksanakan proses tersebut di fase kelas E, kelas 10, pada tingkatan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan di tempat saya bekerja, yaitu di SMK Era Pembangunan Jakarta Barat. Untuk itu, mari kita saksikan bersama secara keseluruhan dari proses awal hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Patut kita bersyukur karena pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat utama, sehingga pada hari Rabu yang cerah ini kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar di Mapel Dasar Akuntansi Keuangan fase E kelas 10 pada elemen spreadsheet, mengolah data berdasarkan aplikasi. Kemudian materi pokoknya, di materi pokok yang ketiga adalah mengolah data dengan rumus matematika. Sebelum kita mulai, ketua kelas boleh ke depan, Nak, untuk memimpin teman-temannya berdoa. Salah satu bentuk syukur agar semua yang kita lakukan, kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah, ya. Boleh? Bersiap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Berjumlah 40 orang. Kira-kira pada hari ini masih ada kendala yang mungkin izin atau masih diberikan nikmat sakit, ya, rezeki sakit, ya. Berarti kan Allah, Tuhan sayang sama kita kalau diberi sakit, ya, kalau untuk istirahat. Nah, kira-kira ada yang sakit atau izin? Rizky. Cuma satu? Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Rizky nanti besok atau pada pertemuan selanjutnya bisa dapat hadir di samping kita. Mudah-mudahan yang mungkin ada keperluan juga lancar, ada yang masih kurang sehat juga segera sembuh atau sehat. Coba kalian juga sekarang mulai cek kebersihan, ya, dalam laci sebelum kita mulai pelajaran. Alangkah indahnya kalau samping sekitar kita, bawah meja kita itu dalam keadaan bersih, dan kalian pun juga kan dalam keadaan rapi, ya, Nak, semuanya, agar semuanya bisa nyaman dalam ruang lab akuntansi ini. Seperti itu. Kita masuk dalam keadaan bersih, kita laksanakan proses kebersihan, dan nanti pun keluarnya juga dalam keadaan bersih. Oke, tetap kesepakatan kelas tadi kita sudah sampaikan, menjaga kebersihan, disiplin, saling tolong menolong, ya, berkata sopan, saling menghormati, itu sudah menjadi hal yang wajib yang biasa kita lakukan. Bahkan kita lupa pun masih bisa melakukan karena memang sudah kebiasaan. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Bapak ingin tanya ke kalian, kira-kira ada yang tahu? Hari Senin kemarin kita membahas materinya tentang apa, Nak?
matematika. Di situ kalian kemarin sudah lihat tabel yang berisikan tentang pengurangan ya, tentang matematika atau rumus matematika dasar yang bisa diaplikasikan di Excel atau spreadsheet. Motivasi yang pertama itu adalah kreativitas itu menular. Sebarkanlah, lakukan yang terbaik nak. Jadi kalian punya ide, kalian punya gagasan, wawasan, punya inovasi. Bapak yakin semuanya pasti punya. Mungkin bentuknya berbeda. Ya, dikemasnya, kalian menyampaikannya pun berbeda. Tapi semua peserta didik, tiap personal karakter itu pasti punya yang namanya rasa untuk berkreatif, gitu kan? Dalam hal apapun, selama itu positif. Jadi tolong sebarkan ke teman-temannya, ya, teman di kelas ini ataupun di kelas lainnya, ya. Kemudian, nah ini, karena memang kita memasuki tahap demokrasi, ya, nak ya. Bapak juga sampaikan ke kalian, 10 angka hari ini dan selanjutnya adalah pemimpin masa depan. Tetap Bapak akan menyampaikan juga stop bullying, karena masih ada beberapa di sekitar kita terjadi hal-hal kekerasan, kriminalitas. Jadi mulai dari diri sendiri kita harus stop nih bullying ya. Bersama kita membangun kebaikan. Jadi teman sejati, berbagi kebaikan, hormati perbedaan. Karena setiap tindakan baik itu punya dampak yang besar, Pak. Pasti bermanfaat untuk sekitar. Jadi mari bersatu melawan perundungan dari dalam kelas sendiri, dari dalam posisi pertemanan sendiri. Ya, bisa ya 10 angka ya. Jauh kita ada di SMK kita perundungan. Bapak akan menayangkan sebuah referensi juga dari YouTube, sebuah bentuk video sebagai penyampai pesan, transfer knowledge. Yang nantinya kalian mungkin bisa melihat di situ bagaimana bentuknya materi pada pagi hari ini. Nah, tapi kita akan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi Coba ya di perhatikan. wabarakatuh. Pelajaran kali ini adalah pelajaran spreadsheet, yaitu mengolah data dengan menggunakan fungsi-fungsi pengolah angka. Adapun kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Nah, kita masuk yang kedua nih ya, ketiga. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya. Average, min, max. Pertama, mengolah data dengan menggunakan rumus matematika, yaitu digunakan untuk melakukan penghitungan terhadap nilai suatu sel dengan Ya. Dan untuk yang kedua, Bapak akan selingi oleh PPT. Nah, sama. Jadi tadi referensi video juga, kemudian PPT ini itu Bapak sudah sampaikan ke WA group melalui ketua kelas. Jaga-jaga nak, tapi mudah-mudahan tidak ya. Mungkin ada hambatan pada pagi hari ini ya, pada saat pembelajaran baik dari sarana ataupun yang lain. Jadi kalian tidak terlalu hilang atau down materinya seperti itu ya. Jadi Bapak sampaikan semuanya sampai aplikasi pun yang akan kita pakai pada pagi hari ini ya. Ada Quizzes, ada Quora, kemudian ada Google Forms, kemudian nanti ada namanya Class Timers, kemudian satu lagi itu kalau tidak salah spinning wheel ya, itu buat acak random nanti untuk refleksi. Itu salah satu bentuk ruang virtual kolaborasi selain yang kita laksanakan sekarang. Jadi kalian juga nanti terbiasa terampil ya, kalian bermain medsos kemudian mengisi atau mengkomentari sesuatu kan itu udah termasuk di ruang virtual ya. Nah, apa salahnya kita terapkan pada proses pembelajaran? Kalian sangat terampil untuk menggunakan medsos pun, konten pembelajaran pun harus tampil. Oke, ini salah satu bentuknya yang akan kita terapkan hari ini ada sum, max, min, average, count. Ya, kita lebih ke nanti ke sum, min, dan average. Oke, ini sudah bisa ya, kalian buka file, menambah worksheet, ya. Tetap ya, dalam setiap lembar kerja peserta didik yang berupa Excel ini, spreadsheet, itu harus dinamakan, harus ada identitas. Jangan hanya book 1 gitu kan, atau Excel 1, paling tidak harus ada namanya. Misalnya nih, nanti kalian kan mengerjakan Excel itu berdiskusi. Bapak sudah membagi kalian ke yang kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang, ya. Itu nanti namakan aja hasil pengerjaan lembar kerja peserta didik kalian, atau itu diganti namanya dengan kelompok kalian, misalnya namanya Alif Dewi misalnya ya, atau siapa namanya Ratna Eko misalnya, seperti itu ya. Oke, jangan sampai kosong ya, nggak ada namanya.
kita ke pemahaman bermakna. Tetap ya, karena memang dalam satu elemen hanya berbeda materi pokok, itu pemahaman bermaknanya pasti secara umum ya ditambahkan mungkin di penerapan yang lebih detail. Mengolah karakter data, menghitung data, mengaplikasikan rumus, dan membuat grafik adalah strategi dalam penyelesaian pekerjaan, dalam aktivitas belajar maupun bekerja yang bersifat numerasi dalam tingkatan dan skill. Pertanyaan pemantik, ya, apakah kalian tahu tentang rumus matematika secara umum yang sering digunakan, dan apakah kita bisa menerapkan rumus tersebut pada aplikasi di komputer? Oke, kemarin juga sudah ada aplikasi masalah. Bagaimana cara pengaplikasian rumus matematika yang bersifat umum dalam aplikasi spreadsheet untuk program pengolah pada mata pelajaran akuntansi? Nah, identifikasi masalah dan tugas, ya, itu saling berkaitan. Karena tugas ada jika memang kita menemukan sebuah masalah, gitu kan? Nah, masalahnya sudah Bapak tuangkan juga di aplikasi Quora, which is Bapak ingin tahu, kita harus berkolaborasi, nak ya. Bapak ingin tahu nih, 2 orang, ya, 1 laki-laki, 1 perempuan, menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kalian pastikan sudah membaca ya, nak ya, sudah membaca di rumah. Bapak sudah sampaikan semua PPT, video, kemudian link, ya, berupa isian semuanya, contoh tugas sudah Bapak sertakan di WA group. Nah, kalian nih pastikan ada yang kemarin pasti sudah baca ya, sudah mengamati lah, memahami sedikit. Oke, Bapak minta 1, laki-laki perempuan, boleh laki-laki dulu? Laki-laki dulu. Ya, berdiri lah. Ini Pak, apa pengertian? Ya, Maulana ya? Iya, Maulana. Ini Maulana. pengertian fungsi dan formula matematika. Ya. Formula atau rumus adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada di worksheet, sedangkan fungsi adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa argumen yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Nah, jenis-jenis formula dan fungsi matematika sebagai berikut ya Pak, yang dicontohkan juga. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua perkalian, Ya. ketiga pengurangan, keempat pembagian, dan yang terakhir adalah perpangkatan. Sekian dari saya Pak. Oke, bagus. 1 lagi. Oke, Ririn ya. Kamu Ririn ya? Iya, Ririn Duyani. Oke. Nah, dari pengertian yang Maulana sebutkan tadi bisa disimpulkan bahwa formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dengan rumus matematika. Sedangkan fungsi matematika adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Nah, salah satu penjabaran fungsinya itu ada fungsi sum, digunakan untuk menjumlahkan atau mentotalkan data dalam range. Contohnya ketikan sama dengan sum B2 dibagi B5 pada kolom B6, lalu klik enter, maka hasilnya adalah 18, dan ketikan sama dengan sum C2 dibagi C6 pada kolom C6, lalu klik enter, maka hasilnya adalah 14. Oke, terima kasih Ririn ya. Oke, semua sekarang beralih ke gawai HP ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kalian media pembelajarannya hari ini adalah memakai perangkat yang biasa kita pakai laptop, sekarang pakai CPU ini ya, dan HP, tentu HP. Oke, semuanya sudah megang HP. Nah, Bapak sudah berikan juga kemarin link berupa tugas penugasan mandiri ya. Ini berarti harus kalian kerjakan sendiri, nah. Ya. Kalian bisa mencari sekaligus mencari refleksi. Ya, yang ada mungkin di internet, gitu kan ya. Ini Bapak set, kita pakai aplikasi penandanya ini class timers ya, atau online stopwatch. Jadi biar kita nggak terlebih, ini lebih fair agar tidak terbagi waktu terlalu lama, kemudian terlalu sebentar. Oke, siap ya, kita set, langsung start pengerjaan mulai dari sekarang. Kalian bisa langsung klik link kuisisnya, dan jawab di situ. Nanti Bapak akan lihat di email atau di akun virtual kelas kita di kuisis.
lengkap 38 orang ya, karena 2 tidak masuk pada hari. Dan selanjutnya kita ke tugas diskusi kelompok. Tadi Bapak sudah menyampaikan di kesepakatan kelasnya, dan Bapak juga sudah bagi kemarin. Kita melakukan kesepakatan bersama ya. Artinya hari ini ada diskusi kelompok per 2 orang. Kalian juga sudah di posisi masing-masing. 1 monitor, 1 CPU, 1 perangkat. Itu untuk 2 orang. Jadi kelompok kecil namanya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman sejawat kalian tentang materi atau pengerjaan yang harus dilaksanakan, dan sebelumnya sudah Bapak tuangkan di ruang quora seperti ini. Bapak juga sudah mengundang kalian, kemarin ada beberapa temannya yang masuk ya, tapi kontributor di kelas ini baru 1 seperti itu di kelas virtual ini. Start, kita mulai. Sudah dikerjakan. Bapak seraya mengamati kalian satu persatu. Jika ada yang tidak jelas, bisa open ke Bapak ya. Yang mananya yang belum jelas, jika sama-sama teman kalian itu masih bingung, kalian bisa tanyakan ke Bapak. Oke, sebelum kita lanjut presentasi, untuk sampel dua kelompok ya, untuk sampel 2 kelompok sebelum kita presentasi, tetap harus ada yel-yel lah dalam proses belajar mengajar. Tadi Bapak lihat ke belakang masih ada yang nguap misalnya gitu kan. Ada yang nguap, berarti kan ngantuk ya, berarti harus digas kan, harus disat-set gitu. Oke, masih ingat kan? Masih ingat ya, karena hampir tiap kita melakukan proses belajar mengajar itu selalu ada yel-yel. Oke, sebagai bentuk rehat sebentar, persekian menit, tolong semuanya melihat ke fokus Bapak. Nah, semangat! Pagi KKL bisa. Nah, kalau udah digas kan semangat ya. Semangat lah. Oke, ini harus ada 2 kelompok. Oke, balik ya. Balik dan Stefan. Oke, tadi kamu sudah menuangkan ya di aplikasi Quora. Kamu coba jelaskan di sini. Gak apa-apa bawa HP, gak apa-apa. Karena namanya fleksibel ya. Jadi gini nak, Felix akan menjelaskan tentang pekerjaannya. Kalian lihat cocokkan dengan pekerjaan kalian. Kalau ada perbedaan boleh sampaikan ya. Kalau misalnya ada yang sama tapi kalian kurang mengerti, boleh juga disampaikan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Stefan Budi Sudaya. Saya Felix. Di sini kami akan menjelaskan apa yang sudah kami kerjakan tadi. Di sini dari perusahaan Telkom Indonesia cabang Pontianak bertulis daftar upah karyawan 17. Kemudian pajak total upah dikali 5% dan total upah atau neto total sama dengan total upah dikurang pajak. Bagaimana cara menghitung total upah tadi? Saya masih kurang mengerti, bisa tolong dijelaskan kembali? Jadi untuk total upahnya kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita masukkan upah kerja ditambah upah umum. Sudah cukup jelas ya, Diana. Oke, kelompok selanjutnya. Oh ya, ada Sivian sama Mutia ya? Iya. Ya, Mutia. Boleh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Kita berdua berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang PT Telkom Indonesia Tbk cabang Pontianak. Akan dijelaskan oleh Siti. Yang pertama di sini ada nama pegawainya dan nama pegawainya ada 10, terus jam kerja yang berbeda dan jam lemburnya. Lalu kalau untuk pajak itu cara menghitungnya total upah dikali 5%. Kalau untuk total upah itu cara menghitungnya total upah yang ini yang udah kita jumlahin tadi dikurang sama pajaknya, entar hasilnya bakal ada di total upah yang ini. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghitung upah lembur itu? Saya sedikit kurang paham. Cara menghitung upah nih. Cara menghitung upah lembur itu jam lembur dikali 30.000. Jadi jam lemburnya yang ini misalnya 15 sama dengan 15 dikali atau 15 atau dengan kolom D ke-6 dikali 30.000. Itu hasilnya 450.000. Sekian jalan. Nah, oke, kita beri aplaus dulu untuk mereka berhasil ya. Oke, sekian ditutup ya dan Titi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asesmen non kognitif. Bapak ingin tahu, sekali lagi Bapak ingin tahu, Bapak ingin mengenal kalian pribadinya seperti apa sih, melalui kegemaran, melalui hobi, melalui apa yang disenangi. Bapak sudah sampaikan linknya melalui aku kemarin. Mulai dari sekarang ya, link non kognitif. Asesmen non kognitif. Setelah ini masih ada 2 lagi lah tentang link refleks. Untuk kesimpulan, Bapak juga akan meminta dari kalian menyampaikan apa materi yang kita pelajari hari ini. Nah, Bapak sudah isi dengan nama-nama kalian. Kalau nanti namanya tercantum di sini, misalnya muncul siapa nih, gitu kan? Berarti harus mengungkapkan pendapatnya tentang pelajaran, tentang kesimpulan hari ini. Bukan. Ya, Siti Hafiza. Semuanya kondusif. Membuatkan aplikasi mengolah angka atau spreadsheet. Terus pengerjaannya pakai apa tadi? Excel ya? Pakai Excel. Nah, aplikasinya pakai Excel. Excel. Oke. Kalula Ardias Darmawan. Jadi menurut saya tentang kesimpulan pembelajaran hari ini tuh kita belajar tentang aplikasi pengolah angka yaitu Excel, terus sama ditarik dari itunya apa kolomnya. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Kita beralih ke link refleksi. Ya, Bapak juga buat ini virtual, artinya akses ke link, akses ke aplikasi pembelajaran Quizzes. Oke, kita mulai dari sekarang. Start ya di aplikasi Quizzes. Tentang kita, gitu kan ya, tentang bagaimana pribadi kita, tentang bagaimana yaitu tentang penjaminan mutu ya nak, review untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita ya, khususnya pribadi saya sebagai pendidik kalian, sebagai guru kalian, sebagai mentor kalian ataupun tutor kalian, semua ke Google Form isi lembar tersebut, lembar review. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita, terutama di
sudah kalian isi, Bapak sudah sertakan sebagai bentuk persiapan, sebagai bentuk penilaian, sebagai bentuk tindak lanjut ke depannya. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu, sedikit banyaknya selalu ada wawasan. Nah, sebelum kita ke akhir, ya, artinya kita sudah sampai memang di kegiatan penutup, ya. Bapak harus tanyakan ke kalian, ya. Bapak yang menanyakan, kira-kira dari materi pada pagi hari ini yang sama-sama kita pelajari, ada yang belum atau kurang paham kalian, ya, tentang materi mengolah data dengan rumus matematika. Boleh disampaikan kalau memang belum paham. Oke, Bu Tia. Saya ingin sama ini bertanya, apakah tadi pekerjaan saya dan teman saya yang sudah benar atau ada kurang? Oke, ya, terima kasih Bu Tia, ya. Jadi tadi kalau Bapak lihat ya, Bu Tia, kelompok kamu, diskusi kamu dengan Sivian dan Felix juga menjadi simbol, menjadi sampling yang bagus gitu ya. Dari pertanyaan betul atau tidaknya itu sudah betul pengerjaannya, ya. Karena memang di situ Bapak sudah kasih kisi-kisi, kalian merespon dengan baik, kalian mengikat pekerjaan kalian itu dengan rapi, dengan bagus, itu sudah cukup baik. Berarti Bapak ada gambaran, Mutia, teman-teman kamu, ya, khususnya di kelompok lain ini, kelompok kecil lain, sama, kurang lebih sama pekerjaannya. Nah, oke, saya dapat untuk juga Bapak itu memberikan kalian motivasi sedikit, ya. Motivasi bahwa kan seorang peserta didik yang selalu ingin maju, jangan mau tertinggal, jangan mau ketinggalan, ya. Jangan sampai dengan mungkin bergaul dengan yang tidak sekolah, nanti lama-lama akan ikut malesnya, amal sekolah, aku nggak sekolah aja gini-gini aja, kurang aja, ada duit kok, gitu kan. Jangan seperti itu. Ya, laki-laki akan menjadi kepala keluarga, dan mudah-mudahan yang perempuan juga pun akan menjadi wanita karir, kan? Siapa tahu? Semua kuliah buka. Sekarang emansipasi, artinya perempuan pun bisa jadi pemimpin dalam suatu instansi atau organisasi. Selama memang punya skill, kompetensi. Untuk berdoa, Bapak yang pimpin, semoga selalu ada manfaatnya. Semuanya fokus, ya. Kita berdoa sebagai bentuk rasa syukur. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Saya lagi terima kasih apresiasinya, terima kasih atensinya, perhatiannya. Sekali lagi Bapak dengan kalian sudah cukup terampil menggunakan perangkat gawai dan HP. Ya. Itu juga. Begitu, selamat bertemu di pelajaran selanjutnya, di materi selanjutnya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itu tadi proses pelaksanaan PPL siklus 2 saya di tempat saya bekerja, yaitu di SMK Era Pembangunan Jakarta Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon jika ada kritik dan saran yang membangun bisa diberikan di kolom komentar. Mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran dan masukan yang positif bagi saya untuk di pertemuan mengajar selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada perkataan yang menyinggung ataupun pernyataan yang menyinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.